proyek-proyek strategis nasional ini harus negara yang betul-betul ikut berperan, karena negaralah yang bertanggung jawab. Anda ingin mengatakan Pak Prabowo sebaiknya mengoreksi kembali proyek-proyek strategis nasional? Iya, sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Kapan lagi Pak S08 ini karena kebiasaan. Sohib lama. Jadi kapan lagi ya bahasa kita selama ini ingin mensejahterakan rakyat, ingin membela nasib rakyat, inilah saatnya. Ya. Nah, siapa yang akan menegakkan kedaulatan itu? Itu adalah kewajiban presiden. Kewajiban presiden itu bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara yang bertanggung jawab untuk kepentingan negara. Itu poinnya gitu. Nah, oleh karena itu PSN ini harus ditinjau ulang. Kebijakan ini nggak benar. Dan tadi kalau bahasa Pak Kaban tadi, ini harus diaudit. Kalau harus diaudit berarti ada sanksi yang harus diterima. Karena penyimpangannya luar biasa. Kalau saya katakan 3 kejahatan di dalam PS ini. 1, kejahatan penyimpangan kekuasaan. 2, ya, pelanggaran hukum. 3 adalah kejahatan ekonomi. 3 sekaligus. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, bincang keadilan seputar keadilan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Dalam sepekan terakhir ini, kasus gugatan terhadap proyek strategis nasional PSN PIK 2 mulai melibatkan banyak kelompok. Ini kembali marak, terutama setelah di satu sisi kelompok-kelompok kritis melakukan gugatan perdata, dan ini sudah masuk gugatannya. Di sisi lain, para menteri Presiden Jokowi juga memberikan pernyataan yang memberikan angin segar. Ambil contoh misalnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron Wahid yang mengungkap bahwa pihak pemerintah akan kembali meninjau status PSN PIK 2. Dan diungkap oleh Nusron, salah satu soalnya adalah dari 1.700 hektar PSN PIK 2, 1.700-an, 1.500 diantaranya adalah lahan yang statusnya hutan lindung. Hari ini kita coba untuk menelaahnya seperti biasa bersama Dr. MS Kaban yang tentu paham soal politik lingkungan dan pembangunan di sektor kehutanan. Lalu ada pakar ilmu politik kita seperti biasa, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar. Pak Kaban, ini menarik, pihak pemerintah mengungkap bahwa ternyata dari 1.700-an hektar lahan PSN PIK 2, 1.500 diantaranya adalah hutan lindung. Ini berarti kita ingin coba bongkar ini. Pak Kaban sangat paham betul soal sektor kehutanan ini. Boleh nggak hutan lindung dibangun sesuatu atau dijadikan proyek? Ya kan? Nah, kalau misalnya menurut undang-undang tidak boleh, berarti pemerintah sendiri, pemerintah yang lalu sudah melanggar undang-undang lewat kebijakan PSN ini. Pak Kaban melihatnya seperti apa nih? Terima kasih Bung Hadi, para pemirsa dan Profesor TB Masa. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan yang dibahas ini menurut saya sangat serius karena ini menyangkut wibawa bernegara dan juga menyangkut hajat hidup
hajat hidup masyarakat. Jadi kita tahu kawasan PIK itu ya, itu adalah relatif kita tahu tuh kawasan pantai lah begitu ya. Namanya pun Pantai Indah Kapuk. Jadi pantai berarti di situ habitatnya adalah habitat mangrove ya, habitat mangrove. Dan kita semua tahu bahwa fungsi mangrove itu secara alami itu diciptakan memang untuk menjaga dan melindungi ya darat dan juga dari laut ke darat gitu ya. Ada fungsi-fungsi yang besar. Nah, jadi memang kawasan mangrove di Pantai Indah Kapuk itu sudah tergerus, ya, panjang karena kealpaan, ya, keteledoran, nah, sehingga tersisa dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, sebenarnya kalau menyangkut masalah hutan lindung, dia memiliki satu posisi tersendiri yang memiliki fungsi lindungnya itu adalah bagaimana menyangkut masalah menjaga air dan sebagainya itu ya, kehidupan kita di darat ini gitu. Itu ada aturan-aturan yang teknis. Tetapi PSN ini, ya kan, sampai hari ini kan kita tidak pernah melihat dan membaca studi kelayakannya. Ya, jadi ketika PSN PIK itu ditetapkan sebagai kawasan strategis, ya, itu studi kelayakannya, feasibility study-nya, gitu. Kita belum pernah mendengar itu ada ya? Saya belum melihat. Itu harusnya ada ya? Harus ada. Nah, jadi artinya dari siapa? Dari prosedur itu sudah ada celah pelanggaran. Gitu. Nah, sebagaimana saya katakan di dialog sebelumnya bahwa jangan berlindung di balik selembar kertas yang ditandatangani oleh pengambil keputusan, ya kan, tentang proyek strategis nasional. Nah, apalagi ini menyangkut swasta. Ya. Jadi proyek strategis nasional ini swasta. Ya. Pembiayaannya dari mana? Gitu kan? Sumber-sumber pembiayaannya dari mana? Studi kelayakannya itu di mana? Kemudian ketika itu dia mendapatkan SK lalu dia terjadi seperti yang ada sekarang, itu banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang diabaikan, yang dilanggar. Berarti di sini adalah arogansi, ya, berlindung di balik keputusan proyek strategis nasional, dan jelas-jelas itu adalah penggusuran. Nah, saya mengatakan dalam forum sebelumnya adalah penggusuran kaum pribumi. Nah, termasuk menggusur hutan lindung ya? Apalagi ada hutan lindung, ya, itu jelas-jelas sebuah pelanggaran. Jadi kalau dari awal saya mengatakan bahwa ini harus dicabut, digagalkan ini, dibatalkan, dan diaudit, mesti ada audit lingkungan, ya, terhadap pelaku-pelaku yang melakukan itu. Jadi kita jangan melihat orang siapa, tapi apa yang dikerjakan itu apakah mengikuti peraturan-peraturan dan bagaimana kehidupan rakyat. Karena kita jangan lupa, kita ini semua apa yang harus kita lakukan tujuannya adalah untuk memakmurkan rakyat. Ya. Apalagi penggunaan sumber daya kawasan yang seperti itu. Nah, kawasan hutan lindung yang ada di PIK itu wajib dipertahankan. Bila perlu diperluas. Ya, bila perlu diperluas. Nah, untuk mengganti areal kawasan hutan lindung, ya, jangan dilihat kawasan hutan lindung itu hanya secara fisik hutannya, tapi lihat fungsinya. Jadi, fungsi dari hutan lindung itu sendiri yang sebenarnya secara keseluruhan itu sudah terganggu. Nah, alih fungsi sesungguhnya juga kan ada aturannya kan? Ya, jadi mengalih fungsikan hutan lindung saya kira itu sebuah pelanggaran. Ya. Jadi hutan lindung itu harus dipertapkan fungsi-fungsi lindungnya. Ada atau tidak ada gugatan masyarakat, mestinya pemerintah membatalkan itu. Wajib itu, ya. Jadi
dalam hal ini konteks hutan lindung, ya kalau itu wilayahnya Jawa Barat, maka pemerintah Jawa Barat harus mengambil langkah. Kalau wilayah itu masuk wilayah DKI, maka pemerintah DKI. Kalau otoritas kawasan hutan itu ada di pemerintah pusat, maka Menteri Kehutanan. Ya, ini jelas-jelas masuk dalam kawasan hutan saja harus minta izin. Apalagi kalau itu Di situ ada Dinas Kehutanan Provinsi Banten, Banten, ya kan, beririsan dengan pemerintah DKI dan Jawa Barat ya. Nah, itu saja sudah harus banyak ya. harus banyak yang terlibat. Nah, jadi kalau misalnya kawasan hutan lindung itu kemudian katakanlah dialih fungsikan tanpa ada izin, itu sudah pelanggaran berat, ya, udah pelanggaran berat. Maka saya dari awal kita diskusi tentang ini saya mengatakan itu harus dicabut, gitu. Karena fungsi hutan lindung mangrove itu luar biasa untuk kehidupan, gitu. Apalagi di wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi, perbatasan Banten, perbatasan Jawa Barat dengan DKI, gitu. Nah, harusnya jadi hutan lindung itu bukan tidak boleh dimanfaatkan, boleh, tapi tidak mengganggu fungsi-fungsi lindungnya. Jangan sampai itu harus didegradasi atau dihilangkan. Karena mengganti fungsi lindung itu tidak sederhana. Dan hutan lindung setahu kami tidak boleh dikuasai oleh perorangan atau kelompok swasta kan? Iya. Itu Dia harus tetap terjaga. Dalam kawasan hutan saja yang diberikan konsesi kepada pengusaha, itu sangat besar kewajibannya untuk mempertahankan kawasan-kawasan hutan lindung itu. dan prosesnya tidak mudah ya untuk Tidak alih mudah. fungsi ya. Ya. Prof TB, ini ada politik negara yang ditempuh dalam pembangunan dengan melanggar undang-undang seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban. Prof TB melihat seperti ini, ada pemerintah menggandeng swasta melanggar undang-undang. Ya, terima kasih Bung Adi, Pak Dr. Kaban. Nah, tadi saya kira sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Pak Kaban yang pernah menjadi Menteri Kehutanan. Oleh karena itu, satu pertanyaan, apa kriteria ditetapkan PIK 2 itu sebagai PSN? Proyek Nasional Strategis, apa kriterianya? Kan itu mesti ada. Apakah PSN ini masuk dalam konsep apa yang dinamakan dengan proyek strategis nasional? Jadi kalau dijelaskan oleh Pak Kaban itu jauh lah, ya. Nah, oleh karena itu, Prof tidak melihat nilai strategisnya gitu? justru itu saya ingin mempertanyakan, kan kita lihat tolak ukurnya dulu apa kriterianya. Kan mesti ada kriterianya. Nah, oleh karena itu kalau tadi ya saya menyimpulkan tidak masuk. Di mana nilai strategisnya? Kalau demikian, ini adalah suatu keputusan pemerintah, juga merupakan ini menyangkut kepentingan negara dalam penguasaan tanah dan seterusnya, ya. Dan di sana itu ada penduduk. Maka pertanyaannya, negara itu atau pemerintah itu sebenarnya melayani siapa? Nah, kalau kasus yang dilakukan oleh swasta atau pemilik modal ini, orang akan menyimpulkan atau kesan bahwa negara ini sebenarnya sedang melayani kepentingan pemilik modal. Nah, kalau kita kembali ke situ, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ini sudah offset. Nah, jadi saya kira Pak Presiden Prabowo sudah memberikan signal itu untuk ditinjau. Saya kira timingnya tepat, karena Pak Prabowo itu tidak hanya sebagai presiden melanjutkan katanya dari presiden sebelumnya, ya, apanya yang dilanjutkan. Nah, jadi di sini muncul, ya, dulu kan selalu ada perdebatan perubahan atau kelanjutan. Nah, kalau ini nggak ada argumentasinya untuk dilanjutkan. Ya, nah ini sekaligus untuk mengembalikan yang pertama konsep tentang kedaulatan negara, dua tentang komitmen pemerintah Prabowo untuk mengembalikan, ya, hal-hal yang dianggap bertentangan konstitusi,
ini nggak ada hubungannya dengan kepentingan. Sinyal Presiden Prabowo lewat 3 menterinya seperti Anda sampaikan untuk meninjau ulang kembali PSN itu kan artinya mengkoreksi kebijakan pemerintah sebelumnya. Anda melihatnya ini hal yang strategis, hal yang baik secara politik atau sebaliknya? Bukan baik, ini memang harus dikoreksi. Memang harus dikoreksi ya? Harus koreksi. Kalau tidak, mau jadi apa negara ini? Kalau negara ini sekali lagi terus hanya meladeni kepentingan para pemilik modal. Saya beberapa kali saya kemukakan, kalau kita mengkritisi para oligarki ini, tidak identik kita anti pengusaha. Justru kita ingin dorong pengusaha, terutama pengusaha yang benar. Gitu loh. Kalau pengusaha itu adalah pengusaha hitam, tidak ada cerita. Ini yang merusak. Itu contohnya udah banyak. Ini kasus PSN ini. Ini mereka mau memperalat negara. Ini luar biasa. Ini kejahatan ini nggak boleh dibiarkan. Jadi kalau Pak Prabowo memberi dan akan meninjau ulang, saya kira inilah yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk terus supaya implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara itu tidak makin lama dia semakin berjarak dengan konstitusi. Ini penting sekali. Kalau konstitusi kita diinjak-injak seperti itu, mau apa jadi negara ini? Ya, sementara kita lihat juga tadi Pak Kaban sudah menjelaskan, por situ juga ada unsur pertama ada satu eksploitasi atau di tengah-tengah satu justifikasi PSN itu ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Nilai tanah harganya yang berapa tuh per meter, kemudian itu bisa dijual berapa juta itu. Kabarnya tanah-tanah rakyat tuh dibeli dengan harga 50.000 per meter. Bentuk keserakahan dengan menggunakan tangan negara untuk mengambil keuntungan sebesarnya. Oke, satu. Yang kedua, di balik keuntungan itu kemudian mengeksploitasi, menindas rakyat. Ya, saya kira ini sangat melanggar konstitusi, sangat melanggar spirit kehidupan berbangsa dan negara, dan ini adalah termasuk tindakan yang sangat tidak Pancasialais. Ini berbahaya sekali gitu loh. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, saya kira ini adalah memang jalan itu yang harus ditempuh. Dan nggak perlu ragu ya untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah lalu? Oh, tidak aja, lihat reaksi rakyat kan senang sekali itu. Begitu Pak Prabowo memberikan signal itu, saya kira sambutan publik cukup positif gitu. Karena kan ditunggu Pak Prabowo 6 bulan sampai 1 tahun ini apa langkah-langkahnya. Nah, kan pelan-pelan kan sudah terlihat ini. Kemudian diplomasi beliau ke beberapa negara itu jelas bagaimana komitmennya untuk terutama mensejahterakan rakyatnya, memperbaiki ekonominya, menegakkan keadilan. Pak Kaban, berdasarkan pengalaman Anda sebagai Menteri Kehutanan, kan hal yang biasa pengusaha mendapatkan konsesi dan seterusnya, itu kan hal yang biasa, termasuk mendapatkan konsesi hutan untuk hutan industri, untuk hak penguasaan hutan dan seterusnya. Kalau dalam kasus PSN yang juga mengambil lahan kehutanan, Anda melihat sesungguhnya ini proyek swasta atau proyek pemerintah sebenarnya? Kalau yang Anda lihat dari awal saya sudah mengatakan jangan berlindung di balik selembar kertas, mengatakan itu strategis. Ya, kalau mau jujur, ini harusnya dunia internasional memboikot proyek ini. Ya, kenapa? Karena ini juga menaikkan temperatur bumi. Ya, itu menaikkan temperatur bumi. Begitu hutan lindung itu dihapuskan, ya bayangkan penyerapan karbon dioksida. Padahal Indonesia berkomitmen, ya. Jadi pemerintah Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo yang ingin menurunkan 46%, ya, mereduksi, ya. Nah, sekarang dengan dibukanya kawasan yang beribu-ribu hektar itu, ya,
dan kemudian hutan lindungnya mau dihapuskan, itu akan menaikkan temperatur bumi. Nah, jadi dunia internasional harusnya tidak membeli lahan itu, karena itu mempengaruhi proses naiknya temperatur bumi, terutama wilayah Jakarta, Jawa Barat ini. Kalau mau jujur. Kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur. Ya. Dan kalau mau jujur, ini jelas-jelas publik kan melihatnya ini proyek swasta, ini bukan proyek pemerintah. Nah, oleh karena itu ya, kita mendorong agar ini diaudit, cabut, hentikan, stop semua proyek-proyek PSN yang berlindung di balik selembar kertas, tapi ujung-ujung adalah membuat negara dalam negara, ya, kemudian masyarakat itu tergusur. Kita merdeka ini kan untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan bangsa. Kenapa ada penggusuran-penggusuran itu? Mereka berhak untuk hidup lebih layak. Kok kita selalu terperangkap dengan konsep jahil, ya, ganti rugi. Namanya pun ganti rugi. Diganti tapi rakyat menerima kerugian, yang mengganti itu dapat keuntungan besar. Ini kan nilai kemanusiaannya di mana? Nah, kalau bahasa provokasinya gitu kira-kira. Kaban, masih terkait soal lingkungan ini. Lingkungan dan langkah kebijakan pemerintah lewat PSN. Ada sekitar 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Itu menurut data tahun 2018. Tentu lahan kritis ini kalau kita lihat bukan semakin kemari, bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Katakanlah, ambil contoh Jawa Barat, yang dulunya lahan kritisnya sekitar 800 ribuan hektar, menurut data tahun 2021 sekarang sudah 900, hampir 1 juta hektar gitu. Ada proyek strategis nasional pada pemerintahan Pak Jokowi, karena Pak Prabowo belum buat proyek ini, ya kan? Di Papua misalnya menggerus hutan, ini kan akan semakin berkurang. Hutan itu artinya lahan kritis semakin lebar. Tapi kontradiktif dengan pidato Pak Prabowo. Anda melihat seperti apa? Jadi begini Bung Adi, kita harus menempatkan semua kasus-kasus ini pada porsinya, ya. Menyangkut lahan-lahan, kita bisa pilah-pilah, ya, kita pilah-pilah. Memang untuk Jawa Barat, ya, untuk yang Jawa Barat saya sudah ingatkan beberapa tahun yang lalu bahwa kalau menurut undang-undang bahwa minimal, ya, kawasan hutan itu 30%, ya, dari total luas daratannya, ya, itu Jawa Barat itu hanya tinggal 19%. Menurut klaim KLHK 2021 sudah 21% sekarang. Nah, entah kapan naiknya kita nggak jadi tahu. kita lihat. Jadi kita harus lihat tinggal 19% itu, katakanlah oke, kita ikutin bahasa 21%. Berarti masih kurang kan dari 30%. Nah, itu luas kawasannya, belum tutupannya. Tutupan hutannya itu sekarang kita bisa lihat dengan kasat mata dari jauh, itu paling sekitar 70-80%. Artinya begitu terjadi hujan, maka Jawa Barat dalam tempo 30 menit akan banjir besar. Nah, jadi kita harus kembali kepada kaedah-kaedah mendasar. Untuk hutan ini, banyak fungsi-fungsi hutan itu ketika dia terdegradasi, banyak fungsi-fungsinya yang disfungsional. Nah, kalau sudah disfungsional akan menimbulkan banyak dampak-dampak. Nah, inilah yang harus dipertimbangkan secara mendasar. Nah, bagaimana dengan rencana? Nah, tadi kan rencana yang disebutkan bahwa kita inginkan menurunkan emisi, ya kan? Itu kan hebat betul Indonesia. Berani mengatakan dan itu disampaikan di forum internasional, ya? Internasional, ya kan? Nah, lalu dibikin proyek-proyek PSN yang ternyata itu menambah naiknya temperatur bumi, ya. Apa pantas itu didukung, disebut proyek strategis nasional? Artinya proyek strategis nasional itu harus membantu bagaimana menurunkan itu, bukan menaikkan. Seharusnya proyek strategis nasional adalah reforestasi, ya? Jadi banyak hal yang bisa diambil, Bung Adi. Nah, jadi apa yang terjadi di
katakanlah di Papua, ini harus berani, ya, harus berani diungkapkan secara konkret. Nah, nanti bagaimana kehidupan masyarakat? Satu sisi kita ingin mengatakan menurunkan emisi, tapi di sisi lain deforestasi kita tinggi. Nah, jadi bagaimana mengimbanginya? Katakanlah dibuka 2 juta hektar, ya kan? Tapi bisa nggak dicadangkan dari yang sudah terbuka sekarang untuk direforestasi seluas 2 juta hektar? Ya. Jadi di sini dibuka, di sini tutup. Ini kan tinggal pengambil kebijakan. Ya, nah, tapi yang paling penting bagi kita adalah proyek-proyek strategis nasional ini harus negara yang betul-betul ikut berperan, karena negaralah yang bertanggung jawab. Anda ingin mengatakan Pak Prabowo sebaiknya mengoreksi kembali proyek-proyek strategis nasional? Iya, sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Kapan lagi Pak PS08, ini karena kebiasaan. Sohib lama. Jadi kapan lagi, ya, bahasa kita selama ini ingin mensejahterakan rakyat, ingin membela nasib rakyat. Inilah saatnya, ya. Waktu 5 tahun, ya, satu kebijakan yang memberi manfaat masyarakat itu dampaknya bisa ratusan tahun. Tapi satu kebijakan yang merusak kehidupan itu juga diingat oleh rakyat itu ratusan tahun. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Prof. TB tadi, ya, secara strategis ini memang harus kita terus minta pada Presiden hal-hal yang swasta itu kan ujung-ujungnya oligarki. Ya, apapun ceritanya hari ini, ketika itu serahkan pada swasta, itu hanya memperkuat tirani oligarki. Nah, kapan kita memakmurkan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu dengan program-program, ya, program strategik nasional tetapi memakmurkan rakyat, gitu loh. 4 prasyarat yang disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo kemarin itu kan juga mencerminkan seperti yang Pak Kaban sampaikan, syarat-syarat proyek strategis nasional sehingga akan dikoreksi. Nah, Prof. TB, ini publik menebak-nebak ini akan adu kuat ini. Mana lebih kuat, pemerintahan Prabowo atau pihak swasta yang Anda sebut oligarki itu? Anda setuju gak ini akan terjadi adu kuat? Ya, adu kuat itu konteksnya apa? Ini kan udah menyangkut kedaulatan negara. Negara itu bisa nggak tegak, lurus untuk melindungi kepentingan bangsa, untuk melindungi kepentingan masyarakat, untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang lemah. Jadi kalau dibilang adu kuat, ini bukan masalah adu kuat. Sekarang yang rakyat tunggu adalah apakah kedaulatan di Republik ini, kedaulatan negara Republik masih tegak nggak? Itu pertanyaannya gitu loh. Nah, siapa yang akan menegakkan kedaulatan itu? Itu adalah kewajiban Presiden. Kewajiban Presiden itu bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara yang bertanggung jawab untuk kepentingan negara. Itu poinnya gitu loh. Nah, oleh karena itu PSN ini harus ditinjau ulang. Kebijakan ini nggak benar. Dan tadi kalau bahasa Pak Kaban tadi, ini harus diaudit. Kalau harus diaudit berarti ada sanksi yang harus diterima. Karena penyimpangannya luar biasa. Kalau saya katakan 3 kejahatan di dalam PS ini. 1, kejahatan penyimpangan kekuasaan. 2, ya, pelanggaran hukum. 3 adalah kejahatan ekonomi. 3 sekaligus. Ya, ini adalah 3 hal ini adalah fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu lah. Nah, jadi ini akan menjadi satu landasan, starting point untuk mengoreksi proyek-proyek PSN yang di luar konteks kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara, bahkan menyangkut soal kedaulatan negara, agar 5-10 tahun dan seterusnya ini menjadi apa istilahnya, semacam konvensi di dalam membuat aturan-aturan strategis. Jangan lagi mengulang
kalau ini diulang, maka bencana itu akan menimpa ya, semua bangsa ini. Karena itu kalau hutan sudah rusak, lingkungan sudah rusak, tidak ada masa depan. Ya, dan itu kita akan juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari kehidupan kehidupan global. Ya, dalam pergaulan antar bangsa. Ya, kita selalu lemah, akan dikomplain oleh negara lain gitu. Jadi kita selalu dalam keadaan lemah ya, dan tidak bisa diri tegak sebagai negara yang berdaulat. Nah, saya sangat appreciate, saya ingin mengatakan langkah-langkah Pak Prabowo itu memang langkah-langkah yang ditunggu oleh bangsa ini. Saya kira itu. Langkah Pak Prabowo mengaudit ini yang terakhir nih, Pak Kaban. Tadi Prof. TB menyampaikan perlu pemerintah melakukan audit. Selama proses audit ini, Pak Kaban, kan yang diaudit tentu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah, soal teknisnya dan seterusnya. Nah, apakah proyeknya sendiri itu harus berhenti dulu? Karena kan untuk mencabut kan harus diaudit dulu gitu, sehingga jelas duduk persoalannya gitu. Nah, selama proses audit ini, apakah pihak swasta dipersilahkan tetap jalan karena kalau dalam istilah hukum belum inkrah, atau sebaiknya seperti apa? Atau di stop dulu, moratorium? Ya, begini Bung Adi. Jadi di dalam setiap surat keputusan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah itu ada klausul-klausul. Itu bisa menjadi salah satu tolok ukur audit. Ya, itu bisa. Ya. Karena di situ ada harus A, harus B, harus C, harus D dan sebagainya. Nah, cek apakah benar itu dilakukan. Nah, jadi ini kalau saya mengatakan stop, hentikan, dan semua dampak-dampak akibat langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan itu tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau misalnya ada irigasi yang ditutup, ya kan? Nah, kemudian ada kawasan persawahan yang kemudian disfungsional dan sebagainya, ya. Nah, itu harus semua tanggung jawab perusahaan dan harus dievaluasi. Dan kemudian ini memang harus dihentikan. Ini proyek strategis nasional ini untuk apa? Gitu. Ada nggak dalam RPJMN? Gitu loh. Ada nggak itu dalam rencana pembangunan jangka panjang yang diucapkan, yang disahkan oleh pemerintah secara resmi dalam keputusan presiden misalnya? Jadi ngurus negara ini, kalau saya cenderung kita harus harus tetap konsisten terhadap hukum. Ya, jangan sewenang-wenang, ya, jangan sewenang-wenang gitu kan. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden ke-8 PS08 ini, ya, terhadap langkah-langkah dia, saya kira ini sudah menimbulkan ada sebuah harapan, ya, harapan seperti misalnya kemarin masalah upah buruh, misalnya kan, kemudian judi online, ya, kemudian narkotik, itu ada harapan. Tapi bagaimana yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Ya, saya kira itu sangat penting. Nah, oleh karena itu ini stop, hentikan, kemudian diaudit, kemudian semua yang terlibat itu jangan kasih keluar negeri. Ya, mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat. Jangan berlindung di balik kata-kata SKPSN, PSN itu. Itu kalau menurut saya gitu. Di balik apa PSKPN? Kenapa? Di balik tadi Pak Kaban katakan? Ya, dibalik. Jadi jangan berlindung di balik PSN itu. Tapi sebenarnya itu adalah jangan berlindung di balik PSN itu sebenarnya yang dilakukan adalah sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan. Kejahatan ekonomi, kejahatan hukum, dan kejahatan. Nah, ini kejahatan lingkungan. Ya. Jadi membangun. Jadi ada 4 nih. Kejahatan lingkungan, kejahatan ekonomi, lalu yang terkait pemerintah tadi apa? Kejahatan politik, ya, kejahatan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Nah, itu kejahatan lingkungan. Itu yakin temperatur wilayah sana naik. Dan ini kita akan dikomplain masyarakat dunia ya.
Ya, saya minta harus diboykot ini. Jadi dunia harus konsisten, ya. Dunia harus konsisten. Kalau kita memang ingin mau mencegah penaikan temperatur global, maka semua langkah-langkah kebijakan pemerintah di negara manapun itu dunia harus mempersoalkan itu, ya. Seperti Amerika misalnya membiarkan pemboman yang dilakukan oleh Israel di Gaza, itu akan menaikkan temperatur bumi. Ya, itu harus di stop, gitu loh. Nah, kalau kita mau berpikir komprehensif, begitu juga PSN ini. Gitu. Baik Pak Kaban, terima kasih Prof. TB. Kita nantikan apakah harapan yang sudah digambarkan oleh Pak Prabowo ini benar-benar terwujud, baik untuk masalah lingkungan, masalah keadilan ekonomi, dan seterusnya. Pemirsa, nantikan perkembangan menarik lainnya seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.